Selanjutnya pemirsa, warga di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat mengaku kaget dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di perusahaan air minum milik mertua Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi pada Kamis pagi tadi. Seorang warga di lokasi bernama Akbar mengatakan sejumlah orang datang sekitar pukul 8.30. Warga bernama Anwar tersebut mengatakan bahwa penyidik KPK terlihat menenteng ransel dan koper lalu masuk ke dalam toko. Di lokasi tampak 3 mobil warna hitam yang langsung masuk ke area gudang dengan dikawal sejumlah aparat dari Satuan Brimob. Sejumlah karyawan perusahaan juga terlihat keluar untuk menyaksikan kedatangan petugas. Tak lama setelah turun dari mobil, tim penyidik langsung memasuki ruang gudang air minum milik mertua Wali Kota Bima tersebut. Beberapa personil Brimob juga terlihat melakukan pengamanan secara ketat. Akses pintu masuk perusahaan air minum tersebut dijaga secara ketat oleh aparat pengamanan dengan senjata laras panjang. Mereka melarang publik yang tak berkepentingan memasuki bagian dalam area penggeledahan. Pintu gerbang gudang pun langsung ditutup dengan penjagaan ketat. Anwar mengaku kaget dengan penggeledahan tersebut, namun ia mengaku tidak tahu menahu permasalahannya. Berdasarkan informasi dalam waktu bersamaan, KPK juga melakukan penggeledahan di perusahaan mebel milik ipar istri Wali Kota Bima. Perusahaan yang berada di Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae. Maksud kami, Kecamatan Rasanae Barat ini juga tak luput dari sasaran penyidik. Menurut keterangan warga, tim KPK tiba di lokasi sekitar pukul 8.35 WITA. Saat mereka turun dari mobil, warga menyaksikan ada 6 orang penyidik dengan pengawalan aparat. Hingga pukul sekitar 10.40 WITA tadi, penggeledahan masih terus berlangsung. Kegiatan ini juga tampak mengundang perhatian sejumlah warga sekitar. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima, Ferry Sofian di Mataram pada Rabu kemarin, turut menanggapi terkait penggeledahan tim KPK di beberapa wilayahnya dan kantor Wali Kota Bima. Ia menyampaikan, meski Wali Kota ditetapkan sebagai tersangka, seluruh agenda pimpinan dan layanan masyarakat akan tetap berjalan. Untuk diketahui, serangkaian penggeledahan yang dilakukan KPK di Kota Bima ini dalam rangka mencari bukti kasus dugaan suap dan gratifikasi dana rehab pasca banjir senilai 166 miliar rupiah tahun 2017-2018. Kasus tersebut diduga menyeret nama Wali Kota Bima Muhammad Lutfi, termasuk sejumlah pejabat lain di Pemkot Bima. Kabarnya sejumlah kepala OPD lagi diperiksa maraton ini sama hari ini. Iya, Iya, kalau itu kan proses penegakan hukum ya, kita serahkan ke KPK. Kita nggak boleh menilai seperti apa, endingnya seperti apa. Ya kita serahkan ke KPK karena memang itu bagian dari proses penegakan hukum. Kita percayalah pada proses itu. Pasti ya itulah langkah-langkah apa namanya yang harus diambil oleh APH dalam rangka proses penegakan hukum di daerah. Pak Wali ada di daerah sekarang Pak atau di Jakarta? Di Jakarta. Masih di Jakarta dalam rangka tugas. Jangan terlalu dalam nanyanya tentang itu. Pak, sejauh ini lo kan sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, Bapak langsung mengambil alih pemerintahan atau bagaimana gitu? Belum ada Iya kan suratnya. walaupun statusnya tersangka kan dia masih masih sebagai wali kota. Kita tidak boleh melampaui aturan yang ada. Ya, kecuali setelah dia tidak bisa menjalankan tugas secara optimal dan memang secara juridis dia tidak bisa melaksanakan tugas, ya masih ada kita wakilnya lah. Sementara sisa waktu kita tinggal dihitung jari, hanya 26 hari. kurang sebulan. Kurang sebulan. Gitu. Tapi Ya. kita doakanlah yang terbaik untuk semuanya ya. Mudah-mudahan itu semuanya baik-baik saja. Amin. Pelayanan di Kota Bima berjalan sesuai normal. Ya pelayanan masih biasa-biasa saja, normal-normal aja. Walaupun mungkin ya manusiawi lah, tergantung psikisnya.
terganggu psikisnya, ya namanya juga digeledah KPK, siapa yang nggak terganggu psikisnya? Bohong kalau lagi saya nggak bilang nggak terganggu. Kemarin gitu. Bapak di kantor pas penggeledahan itu. Iya, Agak kaget Pak. ya Nggak kaget nyangka. lah. Tiba-tiba datang Pak ya. Orang nggak terbiasa. Pak, ada kaitannya pemeriksaan yang kemarin dengan pemeriksaan hari ini di PUPR? Iya. Sama di Semuanya kan BPBD. berkelanjutan. Itu rangkaian kegiatan dalam proses penindakan. Jadi esensi masalahnya itu kan dalam KPK sendiri. Kita hanya menilai dari luar kan. Artinya pusat sudah banyak menyoroti NTB sekarang ini. Hah? Nah, walau-walam itu. Makanya kita semua sebagai pimpinan daerah harus ekstra hati-hati kalau gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.